teman-teman surga, maka ambillah bagian kalian. Sahabat bertanya, apa yang dinamakan teman surga ya Rasul? Nabi menjawab, hilang mudik, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu adalah teman surga. Bagaimana Allah mudahkan langkah kita ke tempat ini, ke taman surga ini. Mudah-mudahan juga kalau Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Para hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua kedatangan tamu dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau adalah Fadilatul Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi yang mana di sini beliau statusnya sebagai guru tugas mab'uts yang ditugaskan oleh Universitas Al-Azhar untuk menjadi guru dan dai di Kabupaten Jember. Beliau baru kurang lebih 4 bulan berada di Jember dan insya Allah kalau diberi kerasan oleh Allah, insya Allah masa bakti beliau 2,5 tahun. Doakan beliau mudah-mudahan semua urusannya dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kerasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, langsung saja mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, hikmah-hikmah apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kita dengarkan semuanya dengan saksama. Wa ala fadilatihi liyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bidayatan urahhibu bil huduri jami'an wa u'abbiru 'an sa'adati bi liqa'i bi hadhihi al-wujuh at-tahirah allati sallat al-fajr fi jama'ah. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي في حفظ الله ورعايته. Beliau Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi berkata, setelah memuji dan memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, beliau mengucapkan selamat datang kepada panjenengan semua di tempat yang suci, tempat yang mulia. Setelah kita beraktivitas melaksanakan sholat subuh berjamaah, ini sebuah kebahagiaan kata beliau, dan saya sendiri merasakan bahagia karena Nabi mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabda'u hadithana naqul Allah azza wa jalla amara 'ibadahu an yakhafuha. Qala ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan memerintahkan kita semua supaya ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, hendaklah kalian semua takut kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Bal inna anbiya Allah alaihi wassalam kanu min ahli al-khawf min Allah azza wa jalla. Bahkan para nabi dan para rasul sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala 'an anbiya'ihi wa yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban ay tama'an fil jannah wa rahaban ay khaufan minan nar. Sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa mereka para nabi dan para rasul sebelumnya selalu memohon kepada Allah raghaban wa rahaba, yakni mereka semua menginginkan surga dan rahmat Allah dan selalu takut akan murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala.
لذا حديثنا في هذه اللحظات عن الخوف من الله عز وجل. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini yang akan kami sampaikan kepada panjenengan semua ialah tentang bagaimana punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وسنتحدث في نقطتين. الأولى أقسام الخوف. الثانية نماذج من حياة الخائفين. Kita akan membahas tentang dua poin. Poin pertama tentang macam-macam orang takut, dan yang kedua tentang bagaimana kita meneladani orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. أولا أقسام الخوف. الخوف أقسام ثلاثة. Beliau mengatakan bahwa yang dinamakan dengan takut itu ada tiga macam. الخوف الأول خوف مقام الله عز وجل، أي خوف وقوفك بين يدي الله عز وجل وهو يسألك وأنت تعصيه. Rasa takut yang pertama, macam-macam takut yang pertama adalah di mana engkau punya rasa takut kepada Allah di saat engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل عن هذا النوع من الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان. Maka orang yang punya rasa takut di saat bermaksiat kepada Allah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang punya rasa takut kepada Allah maka bagi dia dua surga. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Dan juga Allah berfirman di ayat yang lain, barang siapa yang punya rasa takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya maka tempatnya adalah surga. وخوف مقام الله عز وجل ينشأ ويأتي من تعظيم الله في قلب عبده المؤمن. Dan rasa takut semacam ini, takut akan keagungan dan kemuliaan Allah, ini bisa muncul dalam diri seseorang ketika seseorang mengakui akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. لذا كان سيدنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا توضأ اصفر وجهه وخاف. Oleh karena itu Ali Zainal Abidin, yaitu cucu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, putra dari Sayyidina Husain, dia ketika suatu saat berwudu itulah kemudian merah padam wajahnya. فيقول له الناس لماذا هذا يا علي؟ Maka orang-orang bertanya kepada beliau, kenapa bisa terjadi engkau merah padam mukanya saat berwudu wahai Ali? فيقول لهم أتدرون بين يدي من أقف الآن؟ Maka kemudian beliau menjawab, tahukah kalian semua saat saya berwudu, tahukah saya sedang berada di hadapan siapa? أتدرون من سأناجي وأدعو الآن؟ Tahukah kalian semua setelah saya berwudu dengan siapa saya akan bermunajat, dengan siapa saya akan berbicara? إني سأقف بين يدي ربي. Sesungguhnya aku sebentar lagi akan berada di hadapan Tuhanku. هذا هو خوف مقام الله، خوف وقوفك بين يديه سبحانه وتعالى. Inilah yang disebut dengan orang takut akan kedudukan dan kemuliaan Allah, seakan-akan dia sedang berada di hadapan Allah. لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يصفون صلاتهم ويقولون. Oleh karena itu beberapa sahabat disifati dalam salatnya seraya mereka berkata tentang salat mereka. يقولون كنا نصلي وكأننا نقف على الصراط كأن أسفلهم جهنم. Mereka mengatakan di saat kami salat seakan-akan kami merasa bahwa kami sedang berada di hadapan Shiratal Mustaqim. وكأن الجنة على اليمين والنار على الشمال. Dan seakan-akan surga berada di sebelah kanan kami dan neraka berada di sebelah kiri kami. والكعبة أمامنا وملك الموت خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد الصلاة. Dan kami merasa Ka'bah berada di hadapan kami, sedangkan malaikat maut sedang berada di belakang kami menunggu kami untuk mencabut nyawa kami. فإذا ما انتهينا من الصلاة لا ندري أقبلت منا أم ردت علينا. Setelah kami semua melaksanakan salat, kami tidak tahu apakah salat kami diterima oleh Allah ataukah salat kami semua ditolak oleh Allah. هذا هو الخوف الأول، خوف مقام الله تعالى. Inilah rasa takut yang pertama, yaitu takut akan kedudukan dan keagungan Allah.
الخوف الثاني خوف عذاب الله، خوف النار. Yang kedua ada rasa takut, tetapi takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لأصحابه لما سمع وجبة صوتا كهذا قال لهم أتدرون ما هذا الصوت؟ Suatu saat Nabi bertanya kepada sahabatnya di saat mendengar suara ketukan semacam ini. Lalu Nabi mengatakan, tahukah kalian suara apa itu? قالوا الله ورسوله أعلم. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. قال صلى الله عليه وسلم هذا حجر صوت حجر ألقي من على شفير جهنم أي من أعلى جهنم فهو يهوي في قعرها الآن أي في آخرها بعد 70 خريفا أي بعد 70 سنة. Beliau Nabi Muhammad mengatakan suara itu adalah suara batu yang dilemparkan dari neraka paling atas baru sampai ke neraka yang paling dasar sekarang setelah 70 tahun dilemparkan. أنت لو صعدت أعلى طائرة وألقيت منها حجرا في ثواني سينزل إلى الأرض والحجر لا يصل إلى قعر جهنم إلا بعد 70 سنة والله يقول لأملأن جهنم. Coba bayangkan ketika Anda berada di atas pesawat lalu Anda lemparkan batu, apakah berapa waktu yang digunakan untuk batu sampai kepada tanah? Tidak akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan batu di neraka jahanam itu 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Maka Allah berfirman, sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu. قال الله عز وجل عن أهل النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد أي الفراش الذي تحتهم من النار والغواش الغطاء الذي فوقهم أيضا من النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kami akan jadikan kepada mereka penduduk neraka jahanam kasurnya terbuat dari api dan atapnya juga terbuat dari api. كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Sebagaimana yang juga Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, di atas mereka adalah sesuatu yang terbuat dari api neraka, juga di bawahnya api neraka. Begitulah cara Allah untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Lalu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, hendaklah kalian semua takut kepadaku. Di neraka, penduduk neraka tidak akan merasakan mati. Saking begitu pedihnya dan perihnya siksa neraka, penduduk neraka menginginkan mereka supaya meninggal dan mati, tetapi mereka tidak akan mati. Yunadi ahlun nar ala Malik khazin nar wa nadaw ya Malik madza turidun liyaqdi alaina rabbuk nuridu an namut qala innahum makithun. Kemudian penduduk neraka itu semua berteriak bertanya kepada malaikat penjaga neraka dan berkata, wahai Malik, wahai penjaga neraka, hendaklah kami selesaikanlah hidup kami di neraka ini. Maka kemudian penjaga neraka mengatakan, kalian semua tidak akan mati dan kalian semua akan tetap berada di sini. Yang paling mereka inginkan di neraka jahanam itu adalah keinginan mereka supaya dimatikan lagi, supaya mereka merasa bisa istirahat. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل في الدنيا لكنه من أهل النار. أنعم رجل أي أكثر رجل نعم وسعد في الدنيا لكنه من أهل النار. Nabi mengatakan bahwa nanti di neraka itu orang akan diberikan sesuatu yang mereka senangi, padahal mereka walaupun mereka senang akan hal itu, mereka posisinya berada di neraka. قال صلى الله عليه وسلم سيغمس في النار غمسة أي يدخل النار لحظة واحدة ثم يخرج منها. Kemudian dicemplungkan ke neraka, sebentar saja setelah itu mereka kemudian diangkat kembali, dikeluarkan. ثم يقال له هل رأيت نعيما قط في الدنيا فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. Kemudian ditanyakan kepada orang itu, apakah kalian pernah merasakan nikmat di dunia? Dia mengatakan,
wahai Tuhanku, kami tidak merasakan nikmat sedikit pun di dunia. غمسة لحظة واحدة في النار أنسته كل نعيم رآه في الدنيا. Padahal dia hanya masuk dan dicelupkan sebentar saja di api neraka, sehingga seakan-akan yang sebentar itu semuanya melupakan nikmat-nikmat dia di dunia. هل المعاصي التي يتلذذ الناس بها في الدنيا تسوي شيئا؟ كل شيء يزول بغمسة في النار. Apakah maksiat-maksiat yang dilakukan di dunia ini bisa membuat seseorang bisa bahagia dan bisa menikmatinya? الخوف الثالث خوف رد العمل، خوف عدم قبول العمل الصالح. Jenis rasa takut yang ketiga, setelah beliau sebutkan dua rasa takut, yang ketiga adalah seseorang takut akan ditolaknya amal ibadahnya. قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا أي يعملون أشياء كثيرة وقلوبهم وجلة أي قلوبهم خائفة. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت له يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر هذا هو الذي يخاف؟ هذا هو المقصود من الآية. Kemudian sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa ada seseorang yang setelah melakukan sesuatu amal ibadah, dia ada rasa takut dalam hatinya, ada rasa takut, ada wajilah dalam hatinya. Maka Siti Aisyah bertanya tentang maksud daripada ayat ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang ini takut tentang hal itu semua? Apakah orang itu orang yang ahli maksiat, mereka berzina, mereka mencuri dan lain-lainnya? قال لها لا يا ابنة الصديق بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل ذلك منه. Bukan wahai Aisyah, kata Nabi. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang ahli salat, dia ahli puasa, dia ahli bersedekah, dan semua setelah dia lakukan ibadah-ibadah itu, dia ada rasa khawatir dan takut dalam hatinya akan ditolaknya ibadah yang telah dia lakukan. مدح الله هؤلاء فقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Kalau ada orang semacam ini setelah beribadah ada rasa takut dalam hatinya, takut ditolak amalnya, maka orang ini dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah bahwa mereka itu adalah orang yang sebenar-benarnya orang yang melaksanakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. هل تعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خاف النفاق على نفسه، خاف أن يكون من المنافقين. Tahukah kita semua bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sosok yang paling takut atas dirinya sendiri, khawatir ada rasa munafik dalam hatinya. Khawatir takut ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu alladhi nazala fihi thaniyatayn idhuma fil ghar. Pribadi seperti Abu Bakar As-Siddiq yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang dia saat dia berdua dengan Rasulullah di satu gunung, di satu gua. Apakah orang seperti beliau masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar alladhi nazala fihi wa sayujannabuha al-atqa ay sayujannab an-nar. Yang juga karenanya Allah turunkan ayat wa sayujannabuhal atqa. Allah sudah tegaskan dalam ayat ini bahwa Abu Bakar akan dijauhkan dari neraka. Abu Bakar alladhi nazala fihi walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi walladhi jaa bis-sidqi huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi ay Abu Bakar ulaika humul muttaqun. Dan juga dalam ayat yang lain Abu Bakar ini termasuk yang disinggung oleh Allah dalam ayat yang lain, ialah orang yang selalu percaya atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan disebutkan bahwa orang yang selalu percaya itu adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa ma'a hadha al-madh min al-Qur'an li Abi Bakr illa anna Aba Bakr khafa an yakuna min al-munafiqin.
Padahal sudah disanjung oleh Allah, dijamin akan surga oleh Allah, disebut orang yang bertakwa oleh Allah. Semacam itu beliau masih ada rasa takut dan khawatir dalam dirinya, takut jadi orang munafik. في صحيح مسلم عن سيدنا حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Sayyidina Hanzalah, disebutkan bahwa beliau mengatakan suatu saat aku bertemu dan berjumpa dengan Abu Bakar. فقال أبو بكر كيف حالك يا حنظلة. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? فقال حنظلة نافق حنظلة يقول حنظلة عن نفسه أنه من المنافقين. Kemudian Hanzalah mengatakan, menjawab pertanyaannya, Hanzalah sekarang sedang menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. فقال أبو بكر سبحان الله انظر ما الذي تقول. Kemudian Abu Bakar mengatakan, subhanallah, lihatlah apa yang kamu ucapkan. فقال حنظلة يا أبا بكر نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين كأننا نراهما بأعيننا. Hanzalah menjawab, hai Abu Bakar, bukankah kami semua pernah berada di hadapan Rasulullah? Rasulullah menyebut surga dan surga neraka itu seakan-akan berada di hadapan kami. فإذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لاعبنا الأزواج والأولاد ونسينا هذا. Dan setelah kami keluar dari majelisnya Rasulullah, kami lupa akan itu semua, kami kembali bercengkrama dengan senang-senang dengan keluarga kami, dengan istri dan anak-anak kami. ظن حنظلة أن هذا نفاق. Kemudian Hanzalah mengatakan, bukankah ini sifat orang munafik wahai Abu Bakar? فقال أبو بكر والله إني لا أجد مثل هذا. اتهم أبو بكر نفسه بالنفاق. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, demi Allah aku juga merasakan yang sama seperti yang kamu rasakan. قال أبو بكر هيا يا حنظلة بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنسأله. Kemudian Abu Bakar mengajak Hanzalah, wahai Hanzalah, mari kita datang lagi kepada Rasulullah untuk bertanya tentang hal ini kepada beliau. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك. Kemudian keduanya setelah sampai di hadapan Rasulullah, keduanya bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, seandainya kalian selalu berada di hadapan aku dengan sifat yang seperti itu di hadapanku, maka niscaya malaikat akan turun bersalaman, berjabat tangan dengan kalian semua. Tetapi wahai Hanzalah, ketahuilah, terkadang rasa itu ada dan juga terkadang satu saat itu akan pergi dari kita. أي ساعة في الطاعة وساعة في المباحات لا في المحرمات. Yang dimaksud adalah satu saat terkadang kita berada dalam ketaatan kepada Allah, satu saat juga kita berada dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah tetapi tidak sampai pada derajat keharaman yang dilarang. الشاهد أن أبا بكر خاف النفاق على نفسه خاف عدم قبول العمل فلماذا لا نخاف. Yang dimaksud dengan hadis ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq saja khawatir dirinya akan menjadi orang munafik. Bagaimana dengan perasaan kita? هل نحن خير من أبي بكر؟ Apakah kita semua lebih baik, merasa lebih baik daripada Abu Bakar? قال الله عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, setelah kami beritahu, setelah kami peringatkan dan takut dan menakut-nakuti mereka, yang terjadi justru malah mereka semakin menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا خاف النفاق على نفسه. Begitu pula yang terjadi pada diri Umar bin Khattab, dia juga khawatir akan menjadi orang munafik dalam dirinya. ذهب سيدنا عمر إلى سيدنا حذيفة بن اليمان صاحب أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة معه أسماء المنافقين. Kemudian Sayyidina Umar datang satu saat kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia yang dirahasiakan oleh Rasulullah. Dan Hudzaifah ibnul Yaman ini tahu tentang nama-nama orang munafik yang ada pada saat itu, tahu dari Rasulullah. فقال عمر بالله عليك يا حذيفة أذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم اسمي في المنافقين. Wallahi wahai Abu Hudzaifah,
apakah di saat Nabi menyebutkan nama-nama orang munafik itu, apakah ada satu nama dari namaku yang disebutkan oleh Nabi tentang orang-orang munafik itu? عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لو كان من بعد نبي لكان عمر. Ini adalah sosok Umar, yang mana Umar ini oleh Nabi pernah dikatakan, andai saja ada Nabi setelah aku, niscaya Umar akan diangkat jadi Nabi. عمر رضي الله عنه الذي نزل القرآن الكريم موافقا لرأي عمر في مواضع كثيرة. Umar yang mana banyak ayat Al-Quran turun untuk menyetujui pendapat-pendapat Umar dan sepakat dengan pendapat Umar dalam ayat banyak. الذي إذا رآه الشيطان في سكج أي في طريق يذهب من طريق آخر. Umar yang dikenal setan pun takut di saat Umar melewati satu jalan, maka setan pun mencari jalan lain supaya tidak bertemu dengan Umar. ومع ذلك يسأل حذيفة هذا السؤال. Dengan kehebatan itu semua masih bertanya kepada Hudzaifah tentang orang-orang munafik, khawatir dirinya menjadi orang munafik. فبكى حذيفة وقال لا ولن أخبر بعدك أحدا. Kemudian Hudzaifah menangis setelah Umar bertanya, dan Hudzaifah mengatakan, tidak wahai Umar, Anda tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah tentang orang-orang munafik, dan aku tidak akan memberitahu siapapun tentang yang disebutkan Nabi orang-orang munafik itu. هذه هي أقسام الخوف الثلاثة. Inilah 3 macam orang takut kepada Allah. قبل أن نذكر بعض النماذج القصيرة حتى لا نطيل عليكم من حياة الخائفين أريد أن أسأل ما هي أقسام الخوف؟ Sebelum kita lanjutkan pada poin kedua tentang kabar dan cerita-ceritanya orang yang takut kepada Allah, beliau ingin bertanya lagi, ada berapa macam-macam takut kepada Allah? Monggo dijawab. Monggo dijawab, ada berapa macam-macam takut kepada Allah? Ada 3, salasa. ما هي؟ Apa itu? Yang pertama, amalan yang ditolak, takut ditolak. Yang terakhir insyaallah ada orang-orang yang munafik. Ayo ditolak, takut berbuat. akhir tani, mungkin yang lain bagus Bapak, mungkin yang lain ya, terutama yang punya catatan. Fadhol, monggo Pak. Khafa min Allah, khafa maqam Allah. Yang kedua? Yang kedua? Khafa minan nar wal azab. Yang ketiga? Khafa ala raddil amal. نعم المهم ألا ننام. Nah, yang penting kata beliau, panjenengan nggak tidur. Jadi saya tahu kalau panjenengan mendengarkan, itu yang terpenting. بارك الله فيك. نماذج من حياة الخائفين. Sekarang poin kedua tentang contoh dan teladan dari orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال. Ada hadis dari Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة رأى مجموعة من الناس مجتمعين فقال على ما اجتمع هؤلاء ماذا يفعل هؤلاء. Pada suatu saat Nabi bertemu dengan para sahabatnya yang sedang berkumpul. Mereka ada banyak berkumpul dalam satu tempat. Kemudian Nabi mengatakan, apa gerangan yang diperbuat oleh mereka yang sedang berkumpul? فقالوا يا رسول الله اجتمعوا يحفرون قبرا. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka semua berkumpul untuk menggali kuburan. قال البراء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفزع يخاف. Kemudian Bara' mengatakan, aku melihat Rasulullah setelah kami memberitahunya, Rasulullah terlihat seperti orang takut dalam dirinya. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم ناحية القبر. Kemudian Nabi juga bersegera untuk datang kepada ke kuburan yang digali itu. وجثى على ركبتيه جلس على ركبتيه. Kemudian Nabi duduk di dekat kuburan itu. وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى أي التراب. Kemudian Nabi pun setelah duduk menetes air mata dari kedua pelupuk mata beliau sampai membasahi bumi, sampai membasahi tanah yang ada di hadapan beliau. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه
أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. لا مشكلة، المهم أنت أيوة. أعيد أعد. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لمثل هذا فأعدوا. Kemudian Nabi mengatakan setelah itu kepada sahabat-sahabatnya, dengan cara seperti inilah kalian harus bersiap-siap diri. هذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قبرا يحفر فزع وجرى ناحيته وجلس على ركبتيه وبكى حتى بل التراب ووعظ أصحابه. Inilah kondisi Rasulullah di saat beliau melihat kuburan sedang digali. Beliau merasa takut, merasa khawatir, lalu beliau datang ke kuburan, melihat kuburan, lalu duduk di samping kuburan itu. Setelah itu beliau menangis sejadi-jadinya sampai basah tanah dan bumi yang ada di hadapan Rasulullah. وهذا هو الربيع بن خثيم أحد التابعين. Ini ada kisah lain setelah itu pada masa tabi'in, ada yang bernama Ar-Rabi'. الربيع بن خثيم قال له سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. Abdullah bin Mas'ud setelah melihat kondisi Ar-Rabi' ini seorang tabi'in, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rabi', demi Allah, seandainya Rasulullah kenal kamu, maka Rasulullah niscaya akan cinta kepadamu. كيف وقعت هذه الكلمة على قلب الربيع؟ Bagaimana mungkin ini terjadi dan bagaimana caranya bahwa kalimat ini sampai kepada hatinya Ar-Rabi'? وابن مسعود يعلم الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يحبه. Dan Ibnu Mas'ud tahu siapa yang cinta kepada Nabi, siapa yang tidak cinta kepada Nabi. ومع هذه المنزلة العظيمة للربيع إلا أن الربيع كان شديد الخوف من الله عز وجل. Kenapa itu semua bisa terjadi? Bahwa Ar-Rabi' ini punya satu sifat yang sangat luar biasa. Dia punya sifat takut dan khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. حفر الربيع لنفسه قبرا في بيته وجعل له بابا من الخشب. Apa yang diperbuat oleh Ar-Rabi' ini? Beliau menggali kuburannya sendiri di dalam rumahnya sendiri. وكان كلما شعر بقسوة في قلبه بعد وإقلال من الطاعة دخل هذا القبر وأغلق على نفسه الباب الخشبي. Apa yang akan diperbuat oleh Ar-Rabi' setelah menggali kuburannya sendiri dalam rumahnya? Setiap kali dia merasakan hatinya keras, setiap kali dia bermalas-malasan untuk ibadah kepada Allah, maka dia membuka kuburannya itu, lalu masuk ke dalam kuburannya, lalu dia tutup dengan kayu di atas kuburannya. ويظل في قبره حتى تضيق نفسه من قلة الهواء والظلام. Dan dia terus akan berada di liang lahat dalam kuburan yang dia gali itu sampai betul-betul berubah kondisi hatinya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ينادي بأعلى صوته ويقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Kemudian di dalam kuburannya itu dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, barangkali kami ada kesempatan untuk melakukan amal soleh. ثم يفتح الباب الخشبي ويقول لنفسه ها أنت يا نفس قد عدت فاعملي صالحا. Kemudian setelah itu beliau buka penutup kayu di atas kuburan yang dia gali itu. Setelah berada di atas kuburan, dia berkata kepada dirinya sendiri, wahai jiwa, wahai diriku, saat ini engkau telah kembali ke dunia, maka kerjakanlah, lakukanlah amal soleh sebagaimana yang kamu inginkan tadi. دخلت عليه أمه يوما فرأته يبكي بكاء شديدا. Satu saat ibunya masuk ke dalam rumahnya, setelah melihat Ar-Rabi', ibunya menangis sejadi-jadinya. فقالت له يا بني أقتلت نفسا لماذا كل هذا البكاء؟ Kemudian ibunya bertanya kepada Ar-Rabi', wahai anakku, apakah kamu ingin membunuh dirimu sendiri? Kenapa kamu lakukan ini semua? فقال لها نعم قتلت نفسا. Kemudian Ar-Rabi' berkata kepada ibunya, betul wahai ibu, saya telah membunuh diri. قالت له ومن هذا القتيل لو رأى أهله بكاءك لعفوا عنك. Dan ibunya bertanya, siapakah yang kamu bunuh? Seandainya ada orang yang kamu bunuh lalu orang lain melihatnya, maka niscaya akan kamu dihukum dengan hukuman. قال لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي.
Kemudian Rabi mengatakan, wahai ibuku, aku sebetulnya telah membunuh diriku sendiri dengan dosa-dosaku yang telah aku lakukan. ابن مسعود قال له لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك وهو يقول لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي. Dengan sebab ini Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, kemudian berkata kepada Rabi, seandainya Rasulullah melihat kamu dan kenal dengan kamu, maka Rasulullah pasti akan cinta kepadamu, wahai Rabi. في النهاية أعبر عن سعادتي بشدة بجلوسي معكم اليوم والله. Beliau mengatakan di akhir, di penghujung ceramah ini, beliau mengatakan begitu sangat bahagia dan gembira berada di tengah-tengah panjenengan semua, dan mohon maaf kalau ini terlalu memberatkan kepada panjenengan karena waktunya yang begitu lama. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Beliau berdoa semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang senang mendengarkan perkataan baik, lalu kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan membuka 3 pertanyaan. Naftah al-as'ilah minal hadirin insyaallah. Akan kita buka 3 pertanyaan yang bisa langsung pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, berarti tidak merepotkan saya. Tapi kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Monggo Pak, satu-satu dulu nggih. Dari 3 kriteria orang takut kepada Allah itu ada 3 macam. Itu mestinya satu-satu macam itu mesti ada hijab untuk takut pada Allah. Nah, hijab ini di mana posisi di situ? Itu mau dijelaskan. Kemudian mengenai kabur, ini satu riwayat Utsman bin Affan. Beliau kan sudah dijamin. Pada waktu melihat sebelas, dia dikatakan Utsman ternyata beliau takut bagaimana nasibnya nanti di kuburan ini, dan bagaimana gambaran kuburan ini menuju akhirat. Sebentar, satu-satu dulu Pak, biar nggak bingung. Nah, yas'al sa'il awalan huwa yas'al min anwa'il khawf alladhi dzakartum. Tab'an likulli naw'in nahnu na'am amsila katsira wa likulli naw'in indana hijab la nastati an nakhafa Allah hatta walau kana naw'an wahidan. Wa ma hiya al-hijab li hadhihi al-anwa' ath-thalatha? ويسأل عن ماذا؟ عن كيف أحقق هذا الخوف؟ نعم، لكل واحد يعني صعب أن يصل إلى هذا الخوف، وعندنا حجاب لا نصل إلى هذا الخوف حتى ولو كان نوعا واحدا من هذا الخوف. وما هي الحجاب يعني وكلها الممنوع يعني ليصل إلى هذه الأنواع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل كالطائر. الطائر له جناحان ورأس. الرأس المحبة، نعبد الله عز وجل بحب، والجناحان الخوف والرجاء، أخاف من النار وأرجو الجنة، أخاف من عقاب الله وأرجو رحمته. Beliau mengatakan orang di dalam perjalanannya menuju Allah bagaikan burung. Bagaimana burung? Ada kepalanya, ada 2 sayapnya. Kepala ini ibaratkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah. 2 sayap yang kanan ibaratkan rasa harapan yang tinggi, optimisme yang tinggi akan rahmat Allah. Sedangkan sayap yang kiri ibaratkan rasa takut dan khawatir kepada Allah. Apakah burung ini bisa mampu terbang dengan 1 sayap? Tidak mungkin burung bisa terbang dengan 1 sayap. Maka yang diperlukan 2 hal dalam hal ini semua, yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan ar-raja, rasa harapan yang tinggi akan rahmat Allah. Kalau terlalu berlebihan dalam takut kepada Allah, barangkali orang itu bisa menjadi pesimis akan rahmat Allah. Tetapi juga bila rasa harapan yang lebih tinggi, lebih kuat daripada rasa takut,
maka khawatir orang ini akan ceroboh bermaksiat kepada Allah. فلا بد من هذا التوازن. Kemudian خوف مع رجاء. apa solusinya? Harus seimbang 50% 50% antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah. الذي يحقق في قلب الخوف هو الذي يحقق أيضا في قلب الرجاء. لابد من الاثنين. Jadi rasa takut kepada Allah dan rasa harap yang besar kepada Allah harus seimbang dalam hati kita. Itu caranya supaya hijab bisa terbuka. يتحقق هذا الخوف بالإقلال والبعد من المعاصي، لأن المعاصي تجعل على القلب غشاوة غطاء. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو قال الصحابة هو الذنب على الذنب حتى يسود ويصير حجاب على القلب فلا يخاف. Supaya bisa tersingkap dan kita terhindar dari hijab ini, supaya bagaimana memunculkan rasa takut kepada Allah, yaitu dengan cara menjauhi semua larangan-larangan Allah dan semua maksiat-maksiat kepada Allah, maka niscaya akan terhindar dari itu semua. المعاصي تميت القلب وتزيل هذا الشعور منه. Kemudian maksiat yang kita lakukan bisa menjadikan hati ini menjadi mati, dan akan orang kalau bermaksiat tidak akan punya rasa takut kepada Allah. والطاعة هي التي تحيي القلب. Dan sedangkan melakukan ketaatan kepada Allah bisa menghidupkan hati kita. Wa yas'al marratan saniyah ini an hikayah an Sayyidina Utsman bin Affan indama yara al-qabr wa yabki bukan syadidan. هذا حديث صحيح. Nah, ini kata beliau iya terjadi pada Sayyidina Utsman, tapi beliau tidak dijelaskan di sini karena kalau dijelaskan semua banyak sahabat-sahabat Nabi rata-rata saat melihat kuburan mereka menangis semua. عثمان كان يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه المؤمن فما بعده أيسر. Kemudian لم ينجو فما بعده أشد. Sayyidina Utsman bin Affan berkata bahwa kuburan ini adalah terminal pertama kali bagi orang yang meninggal menuju akhirat, maka barang siapa yang selamat di terminal pertama ini dia akan selamat dalam seluruh perjalanan, dan barang siapa yang tidak selamat di terminal pertama maka dia akan mendapatkan beberapa rintangan pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Yang kedua tadi Bapak, nggih. Langsung Bun nggih. Siapa yang menghindari kemaksiatan disediakan satu surga. Mengapa orang yang berdosa disediakan dua surga, dan orang yang menghindari itu disediakan satu surga? Dan kalau bisa ayatnya. Baik. Huwa yas'al 'anil naw'il awwal min al-khauf. Al-murad min qaulillahi tabaraka wa ta'ala wa liman khafa maqama rabbi jannatan. يعني جنتان. وقال أيضا كما ذكرتم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يذكر التذكير والتأنيث. نعم. لماذا جنتان وفي آية أخرى جنة واحدة. Beliau bertanya kalau yang pertama itu waliman khafa maqama rabbih jannatan di surat Ar-Rahman. Kemudian yang ditulis dulu yaktub an raqmul ayat wa an surah. Kalau ayatnya lupa Pak. Jadi panjenengan kalau melihat itu ada di pojok di sebelah kanan surat Ar-Rahman, di atas ada waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian ada yang kedua yang tadi dibaca wa amma man khafa maqama rabbih wa han nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa min surat Abasa wala an-nazi'at. اللي هي wa man khafa. Naam. An-nazi'at yang kedua. An-nazi'at di pojok paling bawah. ولمن خاف مقام ربه جنتان هذه وردت في سورة الرحمن في سياق الحديث عن الإنس والجن قبلها بعدة آيات يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقال العلماء أي جنة للخائف من الإنس وجنة أخرى للخائف من الجن. Kenapa Allah disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, siapa yang takut akan kedudukan Allah disediakan dua surga. Maksudnya dua surga ini karena Allah sebelumnya berbicara tentang dua makhluk, yaitu makhluk berupa jin dan makhluk berupa manusia.
maka yang satu surga disediakan untuk orang yang untuk manusia, kalangan manusia yang takut sama Allah, yang satu surga lagi disediakan untuk kalangan jin yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua surga. Karena ayat ini dari sebelumnya sudah berbicara tentang dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Adapun yang satu surga itu kata beliau ya untuk manusia, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, satu surga ini maksud adalah untuk manusia, lil ins faqat, untuk manusia saja. Ini katanya. Tadi Ninan sudah jawab tadi waktu beliau tanya. Kita beri kesempatan, nggih. Enggak, Pak. Kita nanti akan menghadapi Yaumul Hisab, Ustaz. Di mana yang dihitung itu kita mulai balik hingga kita mati. Pertanyaan Ustaz, adakah kemungkinan dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar pada Yaumul Hisab nanti terdelete? Karena mungkin ya macam-macam ya dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Apakah bisa terjadi seperti itu? Nah, sanaqif jami'an fil akhirah inda al-hisab. Nah, wa huwa yas'al hal yumkin li rajulin fi yaumil hisab nahnu na'rif anna adh-dhunub maktub mundu sinil bulugh ila an yamut. Nah, hal yumkin fi yaumil hisab ay yaghfirallahu li khati'atina wa dhunubina bisababi amalin salihin amilnahu fi dunya. مما لا شك فيه أن الحسنات قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. هناك مكفرات كثيرة، الصلاة تكفر الذنوب، الصوم يكفر الذنوب، الصدقة تكفر الذنوب. Beliau mengatakan sesuatu yang pasti terjadi, yaitu di saat Allah mengampuni dosa-dosa kita, bahkan bukan hanya di yaumil hisab, bahkan sekarang saja Allah sudah berfirman bahwa ada beberapa hal yang bisa menghapus, melebur dosa-dosa kita. Salat melebur dosa kita, sedekah melebur dosa kita, banyak hal yang bisa melebur dosa-dosa kita. بل البلايا التي تحدث للإنسان في الدنيا تكفر ذنوبه، يعني قد تكفر ذنوبه وهو لا زال في الدنيا. Bahkan musibah yang terdapat pada diri manusia, kalau dia sabar, musibah itu, bala itu, ujian itu akan membuat dosa-dosanya menjadi lebur. فإذا لم تكفر ذنوبه في الدنيا الملكان في القبر يغلظان عليه. Ketika dosanya di dunia belum dilebur dan belum diampuni oleh Allah, maka dua malaikat yang ada di kuburan itu akan bersikap keras dan sangat keras kepada dia. Kalau dia masuk liang lahat masih dengan membawa dosa-dosa yang banyak, maka kelak di hari kiamat pertanggungjawabannya akan panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun yang berkaitan dengan dosa ini, ada kalanya dosa-dosa itu sudah diampuni saat di dunia, ada kalanya dosa-dosa ini akan terus dibawa di kuburan dan terus berikutnya perjalanan akhirat berikutnya. Walaupun seorang muslim nanti masuk neraka karena dosa-dosanya, tapi ingat, orang muslim yang masuk neraka karena dosanya, dia tidak akan kekal di neraka. Nah, huwa akhir soal. Ya ta'ala insyaallah. Nah, fi akhir majlis. Beliau, mari kita sama-sama amin. Beliau akan berdoa kepada kita semua di akhir majlis ini. Fadhal Maulana. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر آمين. وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك واسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واحشرنا مع حبيبك ومصطفاك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئنا لا يصرف عنا سيئنا إلا أنت.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل آمين ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل آمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا آمين وتول أمرنا وأحسن ختامنا آمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين ولا مبلغ علمنا آمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.